nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini. Coba buka handphonemu Kau baca. ini kayak reman Buka aja kau ini. handphonemu baca. 3, 2, 3, 5. Kau aja punya keras suara. Bentar kau. Macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Baca dulu pidananya. Saya tanya duduk di sini. Anda tetap independen ya. Oke, baik. Silakan Pak Ugro. Terima kasih Mas Aiman. Jadi Menarik Pak Ugro yang sampaikan. Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hendro? ya second opinion itu kan hanya jalan tengah supaya mengurangi banyak pertanyaan di masyarakat. Saya mencoba merumuskan begini. Jadi dalam penegakan hukum itu kan sudah ada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 8 tahun 81. Kemudian juga karena kepolisian penyidik ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, setelah saya coba mempelajari lebih dalam lagi, sebetulnya ada Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 tahun 2021. Kemudian juga di KUHP juga pasal 14 huruf H. Kalau tadi di Undang-Undang Kejaksaan pasal 35 huruf C. Kemudian ada putusan Mahkamah Agung nomor 29 PUU 14 Romawi tahun 2016 tentang deponering juga. Nah, saya mencoba penanganan masalah ijazah palsu. Jadi tidak ada satupun lembaga yang bisa mengesampingkan perkara pidana atau menutup perkara ini, pidana ini, kecuali Kejaksaan Agung. Jadi karena ini menyangkut mantan kepala negara berkaitan ijazah palsu, SP2 lidik itu tidak diatur di KUHP. SP2 lidik itu seperti menutup perkara, seperti deponering. Seharusnya laporan itu bukan dikatakan Dumas, itu adalah laporan polisi yang harus diproses, diterbitkan SPDP. Setelah terbit SPDP dilengkapi dengan penyidikan dan penyelidikan. Dan apabila tidak cukup bukti, diberhentikan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Dan SP3 itu bukan kepastian hukum yang terakhir, karena SP3 kalau memang dinyatakan sah oleh pengadilan, dalam beberapa tahun ada bukti baru atau novum bisa dibuka kembali. Karena kepastian hukum adalah putusan pengadilan. Nah, kenapa saya katakan di sini deponering? Saya ingin membentuk Kejaksaan Agung. Sama dengan kasus cicak buaya. Akhirnya setelah masuk ke Kejaksaan Agung, dihentikan. Deponering itu hak luar biasa bagi saya. Mudah-mudahan Jaksa Agung bisa menggunakan hak ini, ya, mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan hukum. Dan apabila ijazah palsu tadi tetap dilanjutkan, bukan di SP2 lidik. Kalau memang nanti, pengendali perkara, dominus litis begitu ya. Ya, jadi Jaksa Agung ini kalau perkara ijazah palsu yang SP2 lidik tadi dibuka kembali kemudian dilanjutkan, kalau Jaksa Agung menilai bahwa itu perkara pidana demi kepentingan umum atau kepentingan hukum di deponering, tapi perkara pidana terbukti demi kepentingan umum atau kepentingan hukum bisa di deponering. Bukan terbukti, maksudnya ada perkara pidana. Ada perkara pidananya terbukti. Tapi karena demi kepentingan umum maka di deponering. Dikesampingkan, dihentikan. Ya. Nah, kalau misalnya nanti itu sudah dinyatakan deponering, padahal itu perkara pidana. Nah, perkara yang menyangkut Pak Roy Suryo CS ini dan kawan-kawan tadi itu tidak bisa dilanjutkan. Tapi apabila perkara Pak Roy Suryo sekarang dilanjutkan, karena juga ini menyangkut ijazah palsu belum dibuktikan, nah akhirnya masuk ke Kejaksaan Kejaksaan Tinggi, misalnya Kejaksaan Tinggi atas nama Kejaksaan Agung, deponering juga, karena sulit akan mengungkap perkara ijazah palsu ini. Kenapa sulit? Loh, karena menyangkut kepala negara tadi, jadi bisa dua, ijazah palsu dimajukan ke kejaksaan, kemudian deponering juga bisa, atau mau lanjut juga silahkan. Tapi kalau jaksa menyatakan demi kepentingan hukum perkara pidana ini di deponering, demi kepentingan umum kan, nggak ada masalah. Nah, tapi dengan risiko bahwa perkara pidana itu kan ada nih, ya kan? Ini kan perjalanan sejarah bangsa nih, presiden nih. Ya kemungkinan presiden tidak akan dihilangkan dari perjalanan sejarah. Mungkin situ akan dihilangkan, akan diberikan putusan misalnya oleh DPR atau MPR. Nah, hak-haknya beliau sebagai presiden akan dibatalkan oleh negara di situ. Ini saya rasa akan menyelesaikan masalah-masalah kaitan ijazah palsu. Anda memprediksi bahwa
kasus ini kalau berjalan akan dideponering oleh Kejaksaan Agung? Sebaiknya ke arah situ, tapi terbukti itu pidana, Jaksa Agung mengambil langkah deponering. Karena kalau tidak, Ini kan menyangkut kepala kepentingan umum kepala negara nih. Tapi dinyatakan bahwa ijazah itu adalah sebetulnya sudah palsu. dan nggak pernah terbukti apakah palsu atau asli. Ya, jaksa kan udah meneliti berkas dari penyidik tadi. Oke. P21 sudah diterima. Perkara Pak Cicak Buaya, Pak Chandra Hamzah dan Pak Bibit, Iya, oke. itu hampir sama dengan deponering. Itu sudah debat mati-matian sampai RDP di Komisi 3 sampai jam 3 pagi kita. Iya, iya. Akhirnya juga berhenti seperti itu. Nah, mungkin ini ada temuan jadi tidak membuat pusing Pak Presiden. Tapi saya tidak mengatakan bahwa harus dihentikan, tidak. Kalau mau dilanjutkan silahkan. Tapi ini sebagai saran saya sebagai sebagai penegak hukum. Nah, mungkin langkah itu akan lebih bijak menurut saya. Bijak secara hukum, bijak untuk kepentingan umum dan sebagainya. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Baik. Harusnya giliran Bung Pitra, silakan. Nanti saya beri kesempatan kalau ada sesuatu yang perlu dijawab. Terima kasih Bang Aiman. Sebelumnya kita berterima kasih kepada Polri karena hari ini penyidik masih baik memberikan kesempatan kepada Rismond CS dan kawan-kawan untuk membuktikan tuduhan ijazah palsu tersebut. Saya kira ini peluang yang diberikan kepolisian kepada terlapor dan saat ini tersangka untuk mencari bukti sebanyak-banyaknya terkait dengan tuduhan-tuduhannya. Itu kita apresiasi tuh. Bukan berarti polisi ujuk-ujuk langsung tersangka tahan. Artinya penyidik Polri memberikan kesempatan itu dengan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya. Silakan dibuktikan. Kita apresiasi penyidik Polri hari ini. Bang Aiman, saya iringan dengan yang disampaikan oleh Ketua Tim Reformasi Polri, Jimli Asidiki, karena kita juga melihat kasus ini tidak selesai-selesai. Apakah kasus ini berujung kepada pengadilan ataukah berujung kepada mediasi melalui restoratif justice? Kan kita, urgensinya apa di dalam kasusnya? Apakah ini memang mendesak ataukah dia menguras energi bangsa kita dalam mengurusi kasus ini? Saya kira masukan daripada Ketua Tim Reformasi Polri itu bagus ya. Dalam menyelesaikan persoalan itu semua bisa diselesaikan. Tidak mesti harus melalui jalur hukum. Akan tetapi kalau memang dari pihak terlapor ataupun tersangka hari ini menolak itu adalah hak mereka. Kita nggak bisa larang itu. Tinggal nanti keputusan final ini diujinya di pengadilan. Yes, karena kita juga bertanya-tanya apakah memang ijazah ini palsu atau tidak. Kan gitu. Benar atau tidak. Nah, tinggal nanti ini mencari apakah dari terlapor ataupun pelapor legowo dalam menyelesaikan ini melalui RJ atau harus melalui putusan pengadilan. Gitu. Nah, kalau berbicara terkait dengan penelitian ya, saya tadi tidak mencampuri bagian teknis digital forensik, ya ijazah dan lain-lain. Silakan saja teman-teman menjelaskan itu. Karena apa? Karena sangat simpel saja berpikir saya, nggak melebar kemana-mana. Terkait dengan temuan itu, ya kan? Itu kalau memang ditanya itu didapatkan dari mana, terus nama siapa? Apakah yang di nama-nama yang dicantumkan itu seperti ada tulisan UGM-nya? Saya tanya seperti itu, urgensinya apa? Agar memastikan yang diteliti itu benar atau tidak, kan gitu. Dari UGM yang mengeluarkan. Kalau UGM-nya bilang itu tidak benar, itu tidak sama dengan yang kita keluarkan, berarti itu palsu. Tapi kalau memang UGM-nya bilang itu iya benar, itu yang kita keluarkan. Nah, mereka meliti itu. Ini kenapa tidak ada watermark-nya? Kan itu dipertanyakan gitu. Ini kenapa tidak ada garis putus-putus dan lain-lainnya, sehingga pengujiannya itu debatable dan memang secara real dikonfirm langsung kepada UGM-nya. Karena ini kan terkait dengan 263 KUH pidana, yaitu pemalsuan dokumen ataupun surat palsu. Setahu saya kalau 263 KUH pidana itu adalah delik aduan Bang Aiman, bukan tindak pidana murni ataupun delik biasa. Ya pelapornya itu yaitu pihak UGM-nya sendiri karena dicatut nama mereka. Kalau kita ini, kita tidak berwenang untuk membuat lapor kerugian kita. Apa yang punya yang dicatutkan di situ UGM-nya. Justru UGM-nya yang melaporkan itu. Nah, ya tunggu dulu. Tadi Lai udah bicara. Jadi saya menginginkan terkait dengan kasus ini, saya juga tidak berhak untuk menghakimi mereka. Silakan, karena mereka punya prinsip. Begitu juga tim daripada Pak Jokowi, ya.
Mereka ini punya prinsip masing-masing, tapi kan kita melihat di sini ke depan. Ini arahnya mau kita selesaikan secara kekeluargaan atau memang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Ini yang harusnya dipikirkan secara baik-baik, bukan malah kita saling serang, saling gigit. Yang ujung-ujungnya di sini Anda lihat sendiri. Kekeluargaan maksudnya ketemu antara Pak Jokowi dengan mereka. Restoratif justice. Ini sudah pernah nggak dipertemukan mereka restoratif justice? Pertanyaannya kan seperti itu. Tunggu dulu, Kalau restoratif artinya harus ada pengakuan bersama. Karena dulu. di dalam KUHP baru itu ada diatur terkait dengan restoratif justice. Oke. Kan gitu. Nah, dan kalau nggak salah di pasal 133 juga terkait dengan pencemaran nama baik itu tidak bisa ditahan, Bang Aiman. Jadi dilema juga penyidik di sini kan gitu. Makanya saya bilang kalau memang ini mau perperan ya kan, silahkan saja prinsipnya masing-masing. Tapi kalau memang ada kesempatan yang dilayangkan oleh tim reformasi Polri, saya kira itu sangat bagus sekali untuk diambil untuk menyelesaikan pertikaian yang ada. Tapi kalau memang hati kita dibarengi dengan kebencian terus, ya ini akan jadi abu dan jadi arang. Masalahnya gini Bung Pitra, Ya. kalau restoratif justice ataupun kekeluargaan kan mereka harus mengakui bahwa mereka bersalah, betul ya? Enggak juga. Restoratif justice itu kan dipertemukan nih win-win solution. Gimana nih? Ya kan? Terkait dengan penyelesaian pertikaian antara pelapor dan terlapor. Jangan juga ya kan tujuan mereka memang tujuannya untuk baik, tapi ada pihak ketiga mengkompor-kompori sehingga mereka ini jadi tersangka. Oke. Gitu loh. Artinya saya tidak bela inilah. Kita karena ini closing statement. Oke. Saya ingin cari penyelesaian di antara para pihak ini. Tapi kalau memang ini tidak tercapai di antara mereka, itu hak mereka. Kan itu saya bilang. Kan gitu. Tapi kalau memang kesempatan yang diberikan oleh Ketua Tim Reformasi Polri itu sangat baik sekali. Karena di KUHP terbaru itu diatur juga mengenai itu gitu. Nah, jadi masalah perdebatan, termul, keledung, saya kira itu dihilangkan lah, nggak baik juga untuk kita dengar. Apalagi ini emak-emak ini ya, jadi suaranya gacor banget gitu. Seperti yang saya bilang dulu, ya. Anda tahu nggak tentang periuk? Ini bicara mame ini kalau di rumah ya, gorengannya bunyi Bang Aiman. Gorengannya bunyi kalau di rumah. Kenapa? Ya kan? Karena ada di situ minyak dan air. Minyak dan air ini tidak pernah bersatu, Bang Aiman. Baik. Untuk menyatukan itu, kembali kepada Bang Roy dan Pak Jokowi. Terima kasih. Baik, silakan. Terakhir Bung Roy, silakan. Baik. Saya malam hari ini memang sengaja tidak seperti biasanya bawa wayang karena memang sedikit agak panjang. Kalau bawa wayang tuh nanti closing statementnya nggak panjang, ya. Yang pertama, 10 hari lagi, ini saya menghimbau dari hati yang paling dalam. 10 hari lagi adalah Dies Natalis ke-76 Universitas Gadjah Mada. Universitas yang saya cintai, Bang Respon cintai, Dr. Tifaci dan seluruh Indonesia cintai. Karena UGM itu adalah UNES pertama negeri yang dibangun. Dan kenapa tanggal 19 Desember 49? Karena itu sebagai sindiran kepada Belanda. Ketika Belanda melakukan agresi ke Indonesia tahun 48, itu 19 Desember. Kenapa bukan ITB? ITB dulu sudah ada. Nah, Bu Kurnia senang kalau saya ngucapin ini. Dulu namanya Teknik Hogeschool ke Bandung. Ya, UI juga ada, Stovia dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi UI. UGM adalah Universitas Kerakyatan pertama. Jadi Bang Aiman, di forum yang sangat terhormat, saya mohon satu aja. Jujurlah UGM. Minimal pertama kali yang jujur apa? Aktifkan kembali Lisa. Ya, Lane, kemudian Intelligent Service Assistant. Ya, Lisa jujur itu. Lisa tidak bohong dengan mengatakan. Jangan kemudian malah membuat ketidakjujuran terhadap Lisa. Itu sama kita masuk time tunnel. Dulu ada serial time tunnel. Kalau kita masuk time tunnel kemudian kita mengubah sejarah, nanti semua ijazah yang pada tahun-tahun lama rusak semua. Karena satu variabelnya Jokowi dibuat lulus, semuanya bisa. Yang nanti nggak lulus, saya juga minta dibikinkan lulus. Itu bahaya. Itu untuk Lisa. Jadi UGM, tolonglah 10 hari lagi murnikan kembali namamu sebagai kampus kerakyatan, sebagai kampus yang kemudian hidup lagi dan jujur. Ya, satu. Yang kedua, ya, kenapa saya tadi melakukan aksi
bakar, dan itu bakar gak berbahaya, itu hanya asap kok, itu Sulap. itu sulap itu ya. Gitu. Gak ada bahaya. Bukan ada, Kenapa? ada apinya. Karena di sini adalah lagi-lagi orang namanya Dian Sandi itu mengatakan asli, ya asli loh ini, dan itu hitam di atas putih, ada konsekuensi hukumnya. Kemudian minggu yang lalu, ya tadi Dr. Respon juga mengatakan ada Andi Aswan yang berani memastikan ini scan asli, padahal UGM di sini jadi pating pletrot. Kenapa pating pletrot? Karena aslinya gambar ini logonya ditarik-tarik ke kanan kiri, jadinya perot, rusak. Ya, inilah sebenarnya Dian Sandi, Andi Aswan, dan salah seorang yang namanya Joshua Sinambela itu malah telah berani berbohong di depan publik. Terang-terangan dia mengatakan itu. Saya minta, kalau tadi ada pujian kepolisian, saya juga minta kepolisian fair. Pak Profesor Yusuf Leonard Hanuk, Pak Beni Parapat, dan Pak Rustam yang ada di sini itu sudah melaporkan orang-orang ini. Tapi apa jawaban kepolisian? Kami tidak berani memproses karena perintah pimpinan. Itu jawabannya. Anda valid dengan jawaban Valid. itu? Mas Rustam yang mengatakan Tidak berani. tidak berani karena perintah pimpinan. Nah, ini Coba Mas Rustam. forum rakyat bersuara dan Ini kita harus rakyat buka. bersuara. Ngomong itu. Forum rakyat bersuara dan kita harus buka. Silakan. Saya selesaikan sebentar. Saya selesaikan Apa sebentar. kita buka? Silakan. Ya, silakan Mas Rustam. Jadi apa yang Anda laporkan, lalu apa yang disampaikan, Anda tahu siapa yang menerima Anda dan seterusnya. Didampingi Mas Gafur. Ini Oke, lawyernya. silakan, oke. Iya. Oke, silakan. Rekan-rekan semua, Ya, Mama Asasam. Oke. rakyat Indonesia, Buktinya belum cukup. ini info yang akurat dan ini info yang pertama kali saya sampaikan untuk iNews. Oke. Saya yang mendampingi Bang Rustam, dibersamai oleh Mas Roy, kemudian oleh Bang Rismon, kami melaporkan 2 orang, yaitu AA dan JS. Dan saya yang mendampingi pelapor AA itu Andi Azwan dan Andi Azwan. Joshua Sinambela. Atas Dan- apa? Atas apa? atas 2 pasal. Oke. Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE, karena diduga Tentang? yang bersangkutan di forum rakyat bersuara juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi scan-nya asli. Oke. Padahal berdasarkan pengamatan dari Mas Roy dan Bang Rismon, ijazah tersebut diduga dimanipulasi, Oke. diubah formatnya. Kami melaporkan itu, saya yang bertemu langsung dengan penyidik. Itu kami membuka dari siang sampai malam mungkin sekitar jam 10. Kapan itu? Beberapa hari yang lalu ya, Oke. Bang Rustam ya. Jadi saya challenge penyidik Polda Metro Jaya. Yang kami laporkan itu kalau dalam hukum pidana, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah peristiwa hukum, yang diduga adalah tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah pasal yang kami laporkan. Dan yang ketiga adalah uraian unsur-unsur tindak pidana atau delik. Saya mempresentasikan kepada penyidik. Saya bawa bukti permulaan yang cukup. Saya presentasikan unsur-unsur pidananya, pasal 32 dan pasal 35. Saya presentasikan juga pasal 32 dan 35 berdasarkan unsur deliknya. Lalu kemudian kami berdebat. Begitu kami berdebat, penyidik mengatakan kepada kami, kalau begitu Mas sebentar, saya keluar, saya telepon dulu pimpinan. Begitu masuk lagi setelah telepon pimpinan, apa yang dijawab oleh penyidik? Mas, ini tidak bisa kami terima. Kenapa? Arahan pimpinan karena 1, dugaan tindak pidananya tidak ada. Kedua, unsur pidananya tidak terpenuhi. Dan ketiga, ini praduga. Saya jawab 3-tiganya, saya berdebat. Saya bilang panggil perwira. Pimpinannya suruh panggil. Jadi Anda ini siapa? Penyidik pembantu. Saya minta pimpinan perwiranya ke sini. Saya berdebatlah dengan perwiranya. Saya bilang kalau hari ini konstruksi Polda Metro Jaya adalah ini berdasarkan asumsi, maka rusaklah penegakan hukum kita. Kenapa? Karena pidana itu dimulai dari adanya praduga, adanya asas dugaan tindak pidana. Kami menduga boleh dong. Boleh dalam hukum pidana itu sah. Kan tersangka itu kan seseorang yang diduga. Itu 1. Kami duga berdasarkan apa yang dia sampaikan di sini. Hal yang kedua, kalau unsur pidananya tidak terpenuhi, saya jelaskan. Saya jelaskan kepada penyidik berdasarkan unsur-unsur delik pasal 32 dan pasal 35. Kemudian dia katakan buktinya tidak cukup. Saya bilang ini bukti permulaan.
Kami punya bukti, ada saksinya nanti. Tugas penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti, bukan menolak. Jadi jangan pernah menolak alat bukti kami. Akhirnya yang terjadi kemudian keluar. Jadi sampai sekarang tidak berhasil. Keluar lagi, masuk terakhir. Karena mungkin sudah jam 10 malam, saya bilang, Pak Perwira, tolong masuk lagi karena ini sudah jam 10 malam, tidak bisa seperti ini penegakan hukum. Berapa jam Anda melaporkan itu? Mungkin sekitar dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. 8 jam? 8 jam. Oke. Apa jawaban pimpinan terakhir? Apa jawaban penyidiknya terakhir? Pak, ini arahan pimpinan. Oke, masuk ya. Saya bilang kepada penyidiknya, hari ini kita sama-sama harus sepakat bahwa Anda menolak laporan Pak Rustam Effendi terhadap 2 orang, yaitu saudara Andi Azwan dan Joshua Sinambela, itu bukan karena satu, alat buktinya tidak terpenuhi, deliknya tidak ditemukan, kemudian tidak ada peristiwa hukumnya, tetapi Anda tolak karena arahan pimpinan. Dan itu kita sepakat bersama. Saya tanya, arahan pimpinannya siapa? Wakil Direktur Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya, Wadir. Itu disebutkan kepada kami. Dan saya bilang, kalau begitu saya pinjam pernyataan Anda, saya akan sampaikan ini kepada publik. Bahwa Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan due process of law, tetapi berdasarkan arahan pimpinan. Jadi, pertama, ya. Dan laporan polisi itu tidak boleh ditolak karena kami punya bukti permulaan yang cukup. Bang Aiman, ya. Silakan. Saya kira penyidik silakan dulu Bang. Ya, silakan bantah. Anda mau bantah, silakan. Saya hadapi Anda. Nggak, Nanti bantah dikira aja. orang pula kita berantem. Bantah aja, nggak apa-apa. Bantah aja, nggak apa-apa. Kalau Anda mau bantah, silakan nanti saya jawab kepada Anda. Nggak apa-apa. Bantah aja, nggak apa-apa. Oke, baik ya. Boleh ya saya bicara ya. Boleh bantah. Tenang dulu, tenang. Oke. Nggak apa-apa dibantah. Ya, Saya boleh kira bantah. semua laporan itu harus diverifikasi dulu Bang Aiman, dan harus memang dilakukan konseling terkait dengan unsur pasal maupun alat bukti yang diajukan untuk melaporkan seseorang. Kalau memang kita melaporkan seseorang semuanya diterima, kan tentu bukan hanya pelapor yang dirugikan, tapi terlapor juga dirugikan. Jadi tadi Bang siapa tadi namanya menjelaskan bahwasanya penyidiknya udah menyampaikan bahwasanya unsur pidananya tidak terpenuhi, kan gitu. Abang melaporkan pasal 23 Undang-Undang ITE. 32. Sudah pernah baca? Tunggu. Saya tanya Bang Pitra dulu. Sudah pernah baca pasalnya belum? Tadi kan udah bicara. Enggak, maksudnya udah pernah baca pasalnya? Tunggu dulu. Enggak, saya cuma tanya doang. Coba Pernah baca Anda unsurnya enggak? Tunggu Unsur dulu. pidananya. Tunggu dulu dong. Anda tadi menggebu-gebu sekali ketika saya bertanya kepada saudara langsung AIU gitu. Nah, pasal 32 itu saya ingin tanya, pasal 32 itu terkait apa? Ya justru saya tanya Anda, kok Anda balik tanya? Kan kau yang melaporkan. Kalau Anda nggak mengerti pasal 3235, kan kau tadi Anda jangan bantah. Bukan. Kalau Anda tidak mengerti unsur-unsur pidana pasal 3235, kan dia Anda jangan menjelaskan. bantah. Anda tidak punya kompetensi. Anda bukan orang yang ada di Polda Metro Jaya. intinya bahwa Anda nggak manipulasi punya data. keahlian juga untuk mengerti pasal 3235. Manipulasi data. Oke. Manipulasi data. Hah? Coba Manipulasi unsurnya data. apa? Kok kau bertanya? Enggak unsurnya. Tunggu dulu Kita pidana itu bukan Jangan kau unsur kayak cacing pidana. kepanasan. Coba Tunggu unsurnya, dulu, coba. ya. Coba unsurnya. Diam dulu. Unsurnya apa? Diam dulu. Pasal 3235 unsurnya apa? Silakan. Bang Aiman ya. Oke, ini kan pengacara. Unsur pidananya apa? Coba. Simpel saja. Enggak usah saya berbicara unsur. Itu pasal Pidana itu ditolak apa tidak? Lihat unsurnya, Bos. Anda orang hukum nggak ngerti. Laporan itu ditolak, itu aja Nggak dulu. ngerti unsur pidana gimana sih? sederhana, ini ada Katanya pakai orang pidana. hukum, katanya ahli hukum. Kita dengar. Tapi unsur pidananya aja nggak ngerti. Kita berikan Bang Pitra dulu untuk Ya, kesempatan. silakan. Jangan dipotong dulu. Silakan Bang Pitra. Oke. saya ingin Saya satu tanya kepada closing pengacara. terakhir. Tunggu dulu Nanti, Bang Mas. Roy. Itu Kalau pasal nggak paham baca buka handphone ya, Bang. Nanti. Silakan Bang Pitra. dulu. Pasal 32 itu delik biasa atau delik aduan? Nggak usah ajarin itu, Bang. Dulu. Enggak. Hei. Jangan bilang itu. Tunggu dulu. Coy. Itu delik aduan atau delik biasa? Enggak. No. Lu jawab dulu itu. Oke. Lu bilang itu. Kalau tanya, saya tanya Anda, Dijawab ya, Anda biar delik apa? sekarang waktu Saya terbatas. tanya Anda delik apa? Enggak. Saya balikin, saya tahu, saya orang hukum. Saya Karena lu tahu itu lu jawab sendiri sini biar terjawab. Ya jawab Itu lah. delik Gua aduan tanya atau delik unsurnya biasa? lo nggak ngerti.
Tunggu dulu. Oke. Pidana nggak ngerti. Silakan Pak Mitra. Mau membela Aduh, kepolisian Bang tapi musuh Eman. pasal 3235 nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini Coba buka handphonemu Kau baca. ini kayak reman Buka aja kau ini. handphonemu baca 3235. Kau aja punya keras suara. Macam betul aja kau. Saya duduk di sini. Oke. Baca dulu unsur pidananya. Saya tadi duduk di sini. Tanya ahli hukum. Ahli hukum apaan kayak begini? Dan saudara, Saya dulu berdiri. kita akan jumpa lagi minggu depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa minggu depan. Udah. Oke, udah. Acara ini dipersembahkan oleh